Pernah kepikiran buat kerja di luar negeri? Atau mungkin Anda sudah melakukannya? Di zaman sekarang, ini udah biasa banget. Tapi ada satu pertanyaan penting yang sering kali luput. Kalau penghasilan kita datang dari mana-mana, sebenarnya di mana sih rumah finansial kita? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng labirin bajak global ini untuk menemukan jawabannya. Coba deh bayangin skenario ini. Ini mimpi buruk banget sih. Anda udah kerja keras di luar negeri, tiba-tiba datang 2 tagihan pajak untuk penghasilan yang itu-itu juga. Satu dari negara tempat Anda kerja, satu lagi dari negara asal. Ini bukan sekedar ribet administrasi loh, ini ancaman nyata yang bisa bikin pendapatan Anda kepotong banyak. Kondisi inilah yang kita kenal sebagai pajak berganda. Anggap aja ini musuh bersama dalam dunia perpajakan internasional. Tanpa aturan main yang jelas, penghasilan Anda bisa-bisa jadi rebutan antara dua negara. Jadi, pertanyaannya, kok bisa sih dua negara merasa sama-sama punya hak buat memajaki Anda? Jawabannya ada di dua prinsip, dua cara pandang yang sebenarnya saling bertolak belakang di dunia pajak. Yuk kita lihat. Gini, di satu sisi, ada negara asal Anda yang pakai prinsip domisili. Prinsip ini tuh intinya bilang, kamu warga negara kami, jadi kemanapun kamu pergi, penghasilanmu tetap kena pajak di sini. Tapi, di sisi lain, negara tempat Anda kerja pakai prinsip sumber, yang bilang, uangnya kan dihasilkan di wilayah kami, ya kami dong yang berhak majekin. Nah, waktu dua klaim ini ketemu, ya tabrakan deh. Nah, untuk mengatasi kekacauan ini, dunia perpajakan internasional punya satu kunci utama, semacam kunci master gitu. Namanya residensi pajak. Konsep inilah yang jadi penentu negara mana sih yang punya hak utama buat mempajaki Anda, dan gimana caranya supaya Anda nggak kena pajak dua kali. Terus, apa sih sebenarnya residensi pajak itu? Gini deh, ini bukan soal alamat di KTP ya. Anggap aja ini semacam status hubungan finansial. Penentuannya itu lewat serangkaian tes untuk melihat di negara mana sih sebenarnya pusat kehidupan Anda itu berada. Setiap negara punya tesnya sendiri-sendiri. Biar gampang kita ambil contoh Indonesia aja. Indonesia punya 3 poin utama buat memutuskan apakah Anda itu dianggap penduduk atau bukan. Tapi untuk urusan pajak. Oke, kita bedah satu-satu ya 3 tes dari Indonesia ini. Pertama, domisili. Punya rumah tetap di sini? Oke, ini cukup jelas. Kedua, kehadiran fisik. Nah, ini dia aturan 183 hari yang terkenal itu. Dan yang ketiga, ini nih yang sering bikin bingung, niat. Apakah tindakan Anda, gerak-gerik Anda, nunjukin kalau Anda emang mau tinggal di sini? Uniknya, Anda cuma perlu memenuhi salah satu dari 3 ini aja loh untuk dianggap sebagai residen pajak di Indonesia. Oke, dari 3 tes tadi, mari kita fokus ke aturan yang paling umum dipakai di seluruh dunia. Ya, aturan 183 hari. Angka yang kelihatannya sederhana, tapi punya konsekuensi yang besar banget. 183. Kenapa harus angka ini? Simpel aja sih logikanya. Ini tuh artinya setengah tahun plus 1 hari. Jadi kalau Anda menghabiskan lebih dari separuh waktu Anda dalam setahun di satu negara, ya wajar dong kalau negara itu dianggap sebagai rumah Anda. Angka ini udah jadi semacam patokan emas di hampir semua perjanjian pajak internasional. Terus, emang apa bedanya jadi residen atau non-residen? Wah, bedanya jauh banget, kayak langit dan bumi. Kalau Anda statusnya residen atau wajib pajak dalam negeri, Indonesia berhak memajaki semua penghasilan Anda, dari manapun asalnya, dari seluruh dunia. Tapi kalau Anda non-residen, yang kena pajak cuma penghasilan dari sumber di Indonesia aja. Jadi, status ini benar-benar nentuin segalanya. Nah, disinilah labirinnya jadi makin rumit. Gimana ceritanya kalau menurut aturan, Anda ternyata dianggap residen di 2 negara sekaligus? Misalnya, Anda punya rumah permanen di negara A, tapi Anda juga kerja lebih dari 183 hari di negara B? Nah loh, Anda jadi terjebak di tengah. Inilah yang disebut residensi ganda. Waktu terjadi tarik-menarik pajak kayak gini, kita butuh wasit kan? Nah, disinilah aturan tiebreaker masuk. Aturan ini biasanya ada di dalam perjanjian pajak antar negara dan fungsinya ya persis seperti namanya, untuk memecah kebuntuan dan menentukan satu negara saja sebagai pemenangnya. Aturan mainnya itu berjenjang, kayak anak tangga. Kita mulai dari paling atas. Pertanyaan pertama, di mana Anda punya rumah permanen? Kalau cuma punya di satu negara, ya udah, masalah selesai. Tapi kalau punya di kedua negara, kita turun ke tangga kedua. Di mana pusat kehidupan Anda? Di mana keluarga Anda, teman-teman Anda, bisnis Anda? Kalau masih imbang juga, kita turun lagi, sampai akhirnya ketemu satu jawaban pasti.
Oke, teorinya udah cukup ya. Biar nggak pusing, mending kita langsung lihat contoh kasus nyata. Kenalin, ini Tuan James Brick. Dia seorang profesional dari Amerika yang dapat kontrak kerja di Indonesia. Yuk kita coba telusuri jejaknya bareng-bareng buat tentuin di mana sih rumah pajaknya. Kalau kita cuma lihat kalender, Tuan Brick ini cuma ada di Indonesia selama 100 hari. Wah, di bawah ambang batas 183 hari dong. Harusnya aman kan? Eits, tunggu dulu. Otoritas pajak itu melihat lebih dari sekedar angka. Ternyata dia menikah dengan orang sini, beli rumah, dan pusat kehidupannya di sini. Tindakannya ini bicara lebih keras daripada jumlah hari di kalender. Ini bukti nyata bahwa dalam permainan pajak, niat itu bisa mengalahkan angka. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar, kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Karena menentukan rumah pajak itu bukan cuma soal ngisi formulir. Ini soal melindungi hasil jerih payah kita. Oke, ada 3 hal penting yang perlu banget Anda ingat dari obrolan kita. Pertama, residensi pajak itu yang nentuin negara mana yang paling berhak atas pajak dari penghasilan Anda. Kedua, jangan cuma hitung hari ya. Niat dan tindakan Anda seringkali lebih penting. Dan yang ketiga, perjanjian pajak itu ibarat jaring pengaman Anda supaya nggak kena pajak berganda. Pada akhirnya, tahu di mana rumah pajak kita itu bukan lagi cuma urusan para ekspatriat atau pebisnis besar. Di era global sekarang ini udah jadi bagian penting dari identitas finansial kita semua. Apalagi sekarang dengan dunia kerja yang makin fleksibel, di mana kita bisa kerja dari mana saja, pertanyaan ini jadi makin relevan buat kita semua. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, di mana sebenarnya letak rumah finansial Anda? Terima kasih sudah menyimak.